Isak tangis keluarga pecah saat Muhammad Sani, 73 tahun, tiba di rumah adiknya Rosnah, 66 tahun, di RT 2 RW 2 Sidomulyo, Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis 7 September 2023. Sudah 10 tahun pihak keluarga hilang kontak dengan Sani. Bahkan Rosnah sempat berpikir kakak laki-laki yang dia panggil Pak Mok itu telah meninggal dunia. Begitu Sani tiba di rumahnya sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, Rosnah dan seorang saudari perempuannya tak kuasa menahan haru. Mereka terus mencium tangan dan memeluk tubuh Sani sambil mencucurkan air mata. "Mok, kenal tak Mok?" tanya Rosnah kepada Sani sambil menangis. Kenal, jawab Sani mengangguk kepala. Diceritakan Rosnah, belasan tahun lalu abangnya menikah dengan orang Bekasi bernama Titin. Pada tahun 2013, Sani yang berdomisili di Kelurahan Baran Barat, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Sejak saat itu, dia belum pernah kembali ke Karimun. Sekitar 1 tahun setelah berangkat, Sani masih intens berkomunikasi dengan pihak keluarga. Namun setelahnya, Sani sama sekali tidak bisa dihubungi. Disebutkan Rosnah, anak laki-lakinya pernah ke Jakarta untuk mencari Sani, namun Sani tidak ditemukan. "Saya terus berdoa sama Allah, kalau masih hidup pertemukanlah kami. Bahkan sampai saya doa, kalau abang saya meninggal, tolong hapuskan dosanya, lapangkan kuburnya. Melihat dia kembali dan masih hidup, saya menyesal kenapa saya doa seperti itu," ungkap Rosnah saat ditemui di rumahnya. Dengan kepulangan Sani, Rosnah merasa sangat bersyukur. Rasa rindu bertahun-tahun yang dia rasakan kini telah terobati. Rosnah juga terus mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah membantu menemukan Sani hingga bisa kembali ke Karimun. "Kami sangat berterima kasih kepada Kementerian Sosial, kepada pihak kelurahan dan semua yang telah membantu abang saya pulang," ujarnya. Sani ditemukan pertama kali oleh pekerja sosial masyarakat Kota Bekasi sekitar 3 bulan lalu. Ketika ditemukan, pria berusia 73 tahun itu sedang terlunta-lunta di jalan dan dalam keadaan linglung. PMS Kota Bekasi kemudian membawa Sani ke rumah singgah. Sekitar 2 pekan kemudian, pihak Kementerian Sosial memindahkannya ke Sentra Terpadu Pengudi Luhur Bekasi. Di Sentra Terpadu kita rehabilitasi dan mengikuti kegiatan-kegiatan untuk mengembalikan mental beliau, kata analis kebijakan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, Gunarto, yang membawa Sani dari Bekasi ke Kepulauan Riau. Beruntung Sani ternyata masih menyimpan fotokopi KTP-nya yang beralamat di Kelurahan Baran Barat, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun. Pihak Kementerian Sosial kemudian berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat. Selanjutnya, Babin Kamtibnas Jati Bening Bekasi berkoordinasi dengan Babin Kamtibmas Baran Barat. Sani kemudian dipulangkan ke Kepri menggunakan pesawat udara. Pada Kamis siang, Sani tiba di Bandara Hang Nadim, Kota Batam. Pihak Kelurahan Baran Barat menjemput Sani untuk membawanya dari Kota Batam ke Kabupaten Karimun. Karena kondisi Sani yang sudah tua, dia harus digendong oleh Babin Kamtibmas Baran Barat Bribtu Rino saat turun naik kapal laut menuju Kabupaten Karimun. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!